Ya, perkenalkan nama saya Ridho Maulana dari kelas 3D Produksi, ingin mempresentasikan tentang sistem refrigerasi dalam mata kuliah termodinamika. Yang pertama itu pendahuluan. Di bab ini, refrigerasi adalah sebuah proses perpindahan kalor, yaitu dari suatu tempat atau ruangan dengan adanya temperatur yang rendah ke temperatur yang sangat tinggi. Dalam sebuah ruangan tersebut mempunyai suhu temperatur yang rendah dan mengalami terjadi perubahan suhu, yaitu mempunyai proses perubahan suhunya termasuk di sini antara lain adalah proses penyerapan kalor. Dari situ terdapat sebuah ruangan atau tempat yang memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur proses tersebut atau mengalami proses kalor. Nah, yang selanjutnya, refrigerasi ini mempunyai 7 penerapan yang dimulai dari yang pertama ya, penerapan siklus atau yang disebut metode kompresi uap. Nah, yang kedua, siklus absorpsi. Yang ketiga itu siklus adopsi. Yang keempat itu refrigerasi termoelektrik. Nah, yang kelima ini refrigerasi magnetik. Terus yang keenam, refrigerasi dengan sistem ejektor. Nah, yang terakhir nih, refrigerasi dengan sistem elektromagnetik atau gelombang suara. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Yang komponen sistem utama refrigerasi ini. Nah, komponen utama sistem refrigerasi ini memiliki komponen yang sangat mendukung atau komponen yang sangat fatal lah dalam sistem refrigerasi itu. Dimaksud dalam sini komponen sistem refrigerasi itu sebagai proses refrigerasi yang dengan memiliki pertolongan bantuan terdapat pada mesin pendingin. Serta refrigeran itu mempunyai prinsip kerja dengan berpedoman berdasarkan teori dalam teori termodinamika atau sistem perpindahan panas atau kalor. Nah, komponen utama ini terdiri dari yang pertama ya, kompresor. Kompresor itu dibagi 3 gambar. Yang pertama, kompresor berdasarkan jenis prinsip kerjanya. Yang pertama itu kompresor torak atau recuperating. Nah, kompresor torak ini biasanya terdapat di sistem kompresor kayak seperti kompresor isi ban ya begitu lebih kurang. Nah, dalam kompresor torak ini seperti jenis ini memiliki kompresor AC. Antara lain kompresor AC itu disebut pendingin dengan menggunakan prinsip kerja menggunakan sistem torak yang bekerja dengan gaya maju atau mundur. Maju mundur itu sebagai gaya aksi dan reaksinya sebagai gerak pendukungnya. Nah, yang kedua ini kompresor sentrifugal. Kompresor ini menggunakan gaya sistematika dengan gaya sentrifugal. Yang maksud sentrifugal ini menempatkan aliran suatu fluida kompresor. Nah, sama-sama kompresor nih intinya. Tapi kompresor jenis ini sangat umum digunakan pada menggunakan freon seperti gambar di slide berikutnya. Nah, yang ketiga, kompresor rotari. Kompresor rotari ini merupakan kompresor pendingin, juga paling umum nih. Kompresor pendingin ini seperti gunakan kompresor kecil, menggunakan sistem memutar sehingga dari hasil menghasilkan fluida bergerak. Alirannya itu bergerak dengan mempunyai prinsip memaksa dari sisi yang lain serta dapat dimanfaatkan daripada sisi tersebut. Nah, yang keempat nih yang terakhir, kompresor scroll. Biasanya nih kompresor scroll ini digunakan dengan kompresor jenis spiral. Kompresor ini digunakan untuk memompa refrigeran. Nah, terus prinsip kerjanya nih yang paling utama menggunakan 2 buah spiral. Yang pertama, spiral pertama itu berfungsi
untuk tidak bergerak atau tetap. Nah, kedua itu sebagai akibat dari kecepatnya sebuah tekanan. Nah, terus ada lagi nih jenis kompresor yang lain. Tapi berdasarkan hubungan antara motor penggerak dengan kompresor. Yang pertama, kompresor sistem tertutup. Contohnya seperti kompresor termodik sama kompresor hibrid. Nah, kedua itu kompresor semi hermetik atau sistem setengah tertutup. Contohnya kompresor Beezer dan kompresor coolant. Terus yang ketiga ini kompresor open type atau sistem terbuka seperti kompresor Beezer, sama juga kayak sebelumnya. Jadi sama masih saling menyambung. Terus yang kedua ini kondensor. Nah, kondensor ini ya komponen juga sih sebenarnya, komponen utama. Nah, kondensor ini yang berfungsi sebagai yang kedua dari sistem refrigerasi. Nah, serta memiliki fungsi sebagai alat pembuang kalor atau heat rejection. Nah, dari heat rejection ini asal mulainya dari dari luar sistem bekerja pada daerah tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah dari sistem pendingin. Nah, pada saat refrigeran mulai masuk ke kondensor, uap dari refrigeran akan mengalami proses mengembun tuh, serta fasanya berubah dari uap ke cair atau dikenal proses terkondensi. Nah, alat ukur untuk mengukur panas pada dasar yang itu sebut high stack yang punya tipe compact heat exchanger. Nah, di sini ada prinsip kerja kondensor nih, kondensor AC. Nah, kita next yang ketiga, expansion drives. Nah, expansion drive ini komponen utama juga pada sistem refrigeran. Setelah dari proses terkondensi dan kondensor ya, terus melalui proses expansion device. Terus refrigeran cair ini masuk ke katup ekspansi yang fungsinya itu sebagai mengkontrol jumlah refrigeran yang masuk ke dalam evaporator. Nah, katup ekspansi ini punya banyak jenis nih. Yang pertama yaitu pipa kapiler. Pipa kapiler ini memiliki fungsi sebagai alat menurunkan sebuah tekanan yang mengubah zat gas menjadi bentuk cairan dan mengatur cairan refrigeran asal mula dari pipa kondensor. Nah, ini di next slide-nya ada gambarnya. Terus yang kedua, katup ekspansi otomatis. Nah, katup ekspansi otomatis ini berfungsi sebagai mengkontrol suatu arus refrigeran supaya menyimbangi beban pada sistem refrigerasi. Nah, biasanya mempunyai tekanan hisap yang terjadi pada katup ekspansi otomatis, atau tekanan evaporator besarnya tetap stabil, biar nggak berubah-ubah, maksudnya stabil situ. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir jenis dari katup ekspansinya, yaitu katup ekspansi termostatik. Katup termostatik ini jenis katup yang mempunyai pertahanan yang sangat besar dari sebuah kalor yang lanjutan dari yang diteruskan oleh uap refrigeran yang akhirnya ke evaporator juga, ujung-ujungnya akan bekerja secara tetap atau konstan atau lebih dikenal stabil lah. Nah, nanti di next slide ada gambarnya. Nah, lanjut. Evaporator. Di sini evaporator sini mempunyai sistem sangat vital sih, sangat utama evaporator sini. Sebagai sistem pendingin dari produk serta menyerap kalor atau panas, serta menyebabkan refrigeran tersebut mendidih
dari berubah wujud dari awalnya mencair, kemudian menjadi uap atau kalor panas laten. Nah, kalor uap ini terbagi menjadi beberapa jenis nih, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu panas sensibel atau perubahan temperatur. Nah, panas sensibel ini adalah suhu temperaturnya masuk melalui evaporator yang dimulai dari katup masuk ke ekspansi. Terus sampai temperatur tersebut jenuh dalam proses penguapan atau evaporator saturation temperatur itu istilahnya. Terus yang kedua panas laten. Panas laten itu sama aja dengan perubahan wujud. Dimaksud yang di sini panas laten itu terjadi di sebuah proses penguapan pada sistem refrigeran yang kemudian akan terjadi perubahan wujud. Untuk proses ini sangat diperlihatkan proses panas latennya serta sangat menonjol lah perubahan wujudnya. Terus perubahan wujud zat yang sini yang terjadi adalah proses evaporasi. Nah ini merupakan sistem dari refrigeran ini nih. Mohon maaf kalau misalkan gambarnya kurang jelas. Nah lanjut. Nah, siklus sistem refrigerasi kompresi uap. Siklusnya ini terbagi menjadi 4, yaitu proses kompresi, proses kondensi, proses ekspansi, dan proses evaporasi. Nah, dari 4 tersebut merupakan siklus sistem refrigerasi kompresi uap yang ada di gambar di atas atau di slide sebelumnya. Nah, lanjut. Yang terakhir nih, slide terakhir. Diagram pH pada sistem refrigerasi. Nah, ini merupakan diagram pH pada sistem refrigerasi. Diagram pH ini, yang dimaksud diagram pH ini adalah diagram yang punya sumbu X yang menunjukkan entalpi atau H dan sumbu Y menunjukkan tekanan atau P atau pressure. Selain dua besaran tersebut terdapat garis-garis kurva seperti suhu, entropi, volume, spesifik. Nah, garis-garis tersebut saling berhubungan tuh satu sama lain, saling menemukan titik satu sama titik yang berada dalam satu garis yang sama besarnya. Contohnya dalam gambar tersebut ya, garis biru pada garis suhu 300 derajat Celcius. Nah, maka sepanjang garis tersebut berada dalam suhu 300 derajat Celcius. Di sini sistemnya memakai sistem SI, sistem standar internasional. Terus garis yang lain juga sejajar tuh. Terdapat juga pula kubah satriasi yang ditunjukkan pada garis merah. Nah, kubah ini merupakan kubah yang menunjukkan fasa zat. Dalam kubah ini merupakan di mana fasa zat itu berupa campuran gas dan cair. Nah, gas dan cair ini secara langsung atau dan tidak langsung itu bercampur itu dalam fase zat kubah. Nah, oke. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Harap dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.